Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levina Septiani dengan NIM 234010069. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Yudi Kusoro Jati, SMPA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik. Juga kepada teman-teman kelas 22 MJA Manajemen Strategik yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Di sini, kami akan mempresentasikan materi di bab 3, yaitu mengenai tanggung jawab sosial dan etika dalam manajemen strategis. Langsung saja, di slide pertama di sini ada tanggung jawab sosial pengambil keputusan strategis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih sering kita kenal dengan istilah CSR, Corporate Social Responsibility, adalah tanggung jawab perusahaan yang bukan hanya mengenai laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi tanggung jawab perusahaan mengenai sosialnya, seperti uh, mengikuti atau bertanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja atau lingkungannya, dan juga masyarakat secara luas. Nah, CSR ini harus dimasukkan sebagai inti dari perencanaan ataupun strateginya sebuah perusahaan gitu, agar bisa memastikan bisnis ini dapat berjalan, mendapat dukungan dari masyarakat, dan tentunya mendapat keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, di sini ada dua pandangan. Yang pertama itu ada pandangan klasik menurut Friedman. Dia mengemukakan bahwa tanggung jawab perusahaan itu hanya berfokus sempit pada memaksimalkan keuntungan atau laba bagi para pemegang sahamnya. Dan bahkan dia menganggap bahwa CSR ini dapat mengganggu mekanisme pasar. Nah, di pandangan yang kedua, itu sebaliknya. Pandangan modern menurut Carroll, dia berpendapat bahwa tanggung jawab perusahaan itu bukan hanya laba semata keuntungannya saja, tetapi harus ada keseimbangan antara ekonomi atau keuntungannya dengan kontribusi sosialnya. Maka dari itu, ada empat aspek atau empat tanggung jawab yang menurut Carol itu penting bagi perusahaan, dari mulai ekonomi, hukum, etis, dan diskresioner yang akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, baik. Di sini ada empat tanggung jawab bisnis menurut Carol. Mungkin saya akan memberikan masing-masing contohnya itu yang relevan dengan satu perusahaan yang ada di Indonesia. Saya mengambil contoh PT Paragon ya. Mungkin kita juga tidak asing gitu dengan PT Paragon ini. Dia adalah perusahaan manufaktur di bidang kosmetik dan perawatan diri. Contoh merek yang mungkin tidak asingnya seperti Wardah, Makeover, dan yang lainnya. Langsung saja di aspek pertama itu ada ekonomi, menghasilkan barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat. Nah, gimana sih strateginya agar barang atau jasa yang kita produksi atau yang kita hasilkan itu dapat bernilai, dapat berguna bagi masyarakat. Nah, di PT Paragon, mereka itu terus melakukan inovasi ataupun ekspansi merek. Jadi, bukan hanya satu merek yang dihasilkan, ada berbagai merek sesuai dengan target pasarnya masing-masing. Nah, selanjutnya di aspek hukum, tentunya semua perusahaan itu wajib mematuhi hukum atau aturan yang berlaku. Contohnya ada undang-undang di Indonesia. Nah, contoh dari PT Paragon ini kan dia sebagai pelopor kosmetik halal pertama di Indonesia, yaitu Wardah. Nah, tentunya dia sudah memastikan adanya sertifikasi halal dari MUI, dan tidak lupa harus ada sertifikasi BPOM agar produk atau kosmetik mereka itu wah, dapat diedarkan gitu ke masyarakat atau legal beredar di masyarakat. Yang ketiga itu ada aspek etis, yaitu harapan masyarakat agar perusahaan ini bertindak baik atau bertindak uh, secara positif gitu, walaupun tidak diwajibkan oleh undang-undang. Nah, PT Paragon ini sekarang sudah mulai menerapkan adanya sustainability beauty, yaitu daur ulang produk dan mungkin lebih go green gitu ya, walaupun secara peraturan belum diwajibkan, tapi dia sudah melakukan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada diskresioner, yaitu sukarela atau program-program yang dia jalankan, contohnya itu seperti beasiswa ataupun pelatihan-pelatihan, dan juga eh, kontribusi apabila ada bencana-bencana alam yang terjadi. Nah, itu termasuk ke dalam diskresioner. Nah, jadi menurut Carol, tanggung jawab perusahaan itu bukan hanya berfokus pada laba ataupun keuntungan ekonominya saja, tetapi harus ada empat aspek di dalamnya agar perusahaan ini memiliki strategi untuk menghadapi para pesaing. Selanjutnya, hubungan CSR dengan kinerja keuangan. Nah, penelitian modern menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara tanggung jawab dengan kinerja yang akan terjadi di
divisi keuangannya atau aspek keuangannya. Apabila kita sudah menerapkan CSR yang konsisten, itu mampu meningkatkan seperti reputasi, adapun loyalitas pelanggan dan kepercayaan investor juga akan semakin baik kepada perusahaan kita, yang pada akhirnya profitabilitas kita juga akan semakin kuat. Nah, mungkin di sini ada beberapa aspek yang mendukung hubungan tanggung jawab sosial ini dengan kinerja keuangan. Yang pertama itu ada mitigasi risiko. Dengan menerapkan CSR, mungkin kita bisa meminimalisir risiko apa sih yang akan terjadi di perusahaan. Contohnya, tadi kan ada aspek hukum ya, apabila kita sudah mematuhi aspek hukum itu, kita bisa meminimalisir potensi akan denda yang kita harus bayar itu apabila kita melanggar. Nah, selanjutnya nilai perusahaan. Nah, tentunya apabila kita sudah menerapkan CSR yang positif, yang bagus, nilai perusahaan juga akan meningkat. Apalagi di mata investor. Karena perusahaan yang transparan, yang etis, dipandang itu oleh mereka itu lebih stabil, sehingga kepercayaan mereka juga akan meningkat. Mereka tidak akan ragu untuk menanamkan sahamnya atau berinvestasi kepada perusahaan kita. Nah, itu juga menjadi salah satu strategi kan, agar mereka tertarik kepada perusahaan kita. Selanjutnya, ada efisiensi. Nah, di aspek lingkungan, jika kita melakukan seperti pengurangan limbah atau penghematan energi, secara tidak langsung juga akan menurunkan biaya produksi dan margin keuntungan kita juga akan semakin meningkat. Nah, yang terakhir itu ada aspek pasar. Tentu saja apabila kita melakukan corporate social responsibility ini, peningkatan citra merek akan terjadi atau loyalitas pelanggan juga akan semakin meningkat kepada perusahaan kita. Jadi kesimpulannya, CSR ini akan mendukung kinerja keuangan perusahaan, bukan uh, akan merusak gitu. Kan tadi pandangan si Friedman di uh, pandangan klasik, dia malah beranggapan bahwa CSR itu dapat mengganggu mekanisme pasar, bah. Tetapi pada kenyataannya itu sebaliknya, apabila kita melakukan CSR yang baik, keuntungan perusahaan atau profitabilitasnya juga akan semakin kuat. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus. Saya ambil dua perusahaan. Yang pertama itu ada Purbani Group. Ini juga dari buku ya saya ambilnya. Mungkin skalanya sudah internasional kalau Purbani Group ini, dia itu salah satu produknya itu seperti H&M. Nah, itu tuh dari Purbani Group. Nah, dia itu sudah menerapkan CSR dengan cukup baik ya. Eh, Salah satu yang terkenalnya itu, dia menjadi pelopor pemberdayaan perempuan dengan mempekerjakan lebih dari 60% tenaga kerjanya itu perempuan muda. Serta mereka juga menyediakan berbagai fasilitas seperti penitipan anak ataupun sekolah gitu di area pabrik, yang tentunya meningkatkan produktivitas gitu para pekerjanya. Nah, itu juga tentunya akan meningkatkan kesejahteraan, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawannya, sehingga akan menciptakan siklus kerja gitu kan yang positif antara CSR, produktivitas, dan citra merek perusahaannya. Nah, selanjutnya ada PT Telkom Indonesia. Di sini mungkin lebih nasional ya perusahaannya. Nah, PT Telkom Indonesia juga sudah menunjukkan komitmen tanggung jawab sosialnya melalui berbagai aspek gitu, dari mulai pendidikan, lingkungan, ataupun pemberdayaan masyarakat. Nah, contohnya itu ada program Digital Talent Scholarship dan Desa Digital. Jadi PT Telkom ini membantu meningkatkan adanya literasi digital dan keterampilan teknologi di seluruh Indonesia. Tidak lupa juga dia memberikan dukungannya kepada UMKM ataupun lingkungan-lingkungan stakeholder gitu yang dapat mendukung berjalannya perusahaan ini. Eh, Apabila kita melihat dari keseluruhan ya, dari awal CSR, hubungannya dengan keuntungan ataupun contoh kasusnya, nah upaya ini menjadi bukti bahwa tidak hanya berorientasi pada profit saja tanggung jawab perusahaan itu, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan sosial dan keberlanjutan si perusahaannya tersebut. Jadi apabila kita sudah memiliki citra merek atau reputasi kita itu sudah bagus di mata halayak umum, maka mereka juga tidak akan ragu, tidak akan menganggap sebelah mata apa sih perusahaan kita itu. Bahkan mereka akan yakin, mereka akan percaya untuk berinvestasi ataupun membeli produk dari perusahaan kita. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.